Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Ramdana dengan NIM 2502021 dari kelas D. Beli barang, kok kayak gini? Pernah nggak sih kalian beli barang yang belum jelas? Atau ikut undian yang harus bayar dulu biar bisa menang? Hati-hati dalam ekonomi syariah, ada 3 hal besar yang bisa bikin transaksi kita jadi haram dan merugikan. Namanya riba, gharar, dan maisir. Yuk kita bahas satu-satu. Bukan cuma soal label syariah, aturan ini dibuat oleh Allah untuk melindungi kita semua dari ketidakadilan dalam berbisnis. Berdasarkan panduan literasi OJK dan prinsip fikih muamalah, ketiga pilar tadi wajib kita hindari. Poin pertama yakni riba. Riba secara sederhana adalah tambahan atau pengambilan keuntungan dari transaksi pinjam-meminjam uang yang dipersyaratkan di awal akad. Jadi, kalau ada pinjaman yang mewajibkan pengembalian lebih besar hanya karena faktor waktu, itu adalah riba yang mengeksploitasi pihak yang butuh bantuan. Poin kedua, itu gharar. Gharar adalah ketidakpastian, ketidakjelasan, atau resiko yang berlebihan dalam akad jual beli. Transaksi dikatakan mengandung gharar kalau kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barangnya tidak jelas, sehingga rentan memicu penipuan dan perselisihan di kemudian hari. Ketiga adalah maisir. Maisir identik dengan perjudian atau spekulasi murni. Ini adalah bentuk transaksi di mana suatu pihak memperoleh keuntungan finansial dengan cara apa? Dengan cara mengorbankan atau merugikan pihak lain berdasarkan unsur keuntungan atau tebak-tebakan semata tanpa ada bukti real atau pertukaran nilai yang produktif. Untuk bagian akhir kita ambil contoh nyatanya dari riba terlebih dahulu. Pertama, riba, contohnya apabila kita meminjam uang kepada teman yang bernilai 1 juta, tapi kita diwajibkan mengembalikan 1,2 juta. Nah, 200 tersebut itu yang dinamakan riba. Sedangkan kedua, gharar. Gharar itu sendiri ketidakpastian, yang dimana ketika kita membeli atau memesan ikan, tetapi ikan tersebut masih di dalam lautan lepas. Yang ketiga, maisir. Contoh nyatanya ketika kita bermain game, tetapi hasilnya tidak menentu. Contoh nyatanya seperti slot. Kita bisa membingkai kedua prinsip ini sebagai 2 kunci utama. Mengapa kita harus menghindari riba, gharar, dan maisir? Nah, tauhid kita jelaskan secara membumi sebagai bentuk kepatuhan kepada Tuhan bahwa semua harta di dunia ini adalah titipannya. Jadi cara mainnya harus ikut aturannya. Dan keadilan, konsep bahwa ekonomi syariah itu prinsipnya sama-sama untung, jangan ada yang zolimi. Ekonomi syariah ini hadir untuk memastikan semua berjalan transparan, adil, dan saling ridho tanpa ada yang zalimi. Yuk, mari kita bersihkan muamalah kita dalam kehidupan sehari-hari. Bye-bye, terima kasih.